Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa seluruh jemaat selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan harapan kami kita tetap setia melaksanakan ibadah pertanggiangan kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Nats khotbah pada pertanggiangan kita malam hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, kami baca untuk kita semua dan kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di?" Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang membagi 5 macam orang Kristen. Tetapi dalam kesempatan ini aku mau mengungkapkan hanya 3 saja. Yang pertama, Kristen kapal selam. Itu adalah timbul tenggelam. Januari sampai November dia menyelam, Desember ataupun pas Natal dia baru muncul. Yang kedua, ada Kristen kapal layar. Ini yang dinamakan dengan angin-anginan. Ada angin dia bergerak, tidak ada angin dia di tempat. Yang ketiga, Kristen kejepit. Ini kalau ada masalah, dia baru cari Tuhan. Kalau ada masalah, dia baru berdoa. Harapan saya, semoga tidak ada satu pun di antara kita termasuk dalam ketiga jenis orang Kristen di atas. Tetapi sebaliknya, jadilah orang Kristen yang serius, yang sungguh-sungguh, yang gigih. Sekalipun ada hambatan, boleh diatasi. Kuncinya adalah serius dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam teks ini kita belajar bagaimana sikap berdoa yang tidak jemu-jemu. Seperti tema kita, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sikap berdoa yang tidak jemu-jemu diumpamakan dalam teks kita pada saat ini seperti seorang janda yang gigih. Seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim untuk memohon agar perkaranya boleh dibela oleh hakim itu. Kita bisa belajar, ada keseriusan. Kita bisa belajar, dia datang mungkin sudah beberapa kali ditolak. Dia sudah terus datang dan terus datang, tapi dia tidak surut dan dia terus datang.
Makanya Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-6, camkanlah ini. Artinya kita perlu meneladani sikap hidup yang tekun. Yesus mengingatkan kita sebuah prinsip yang tidak pantang menyerah untuk memohon, yang tidak jemu-jemu untuk mengungkapkan keinginannya kepada Allah, seperti seorang janda yang menyampaikan permohonannya kepada seorang hakim. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa yang dimaksud dengan itu? Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah berdoa secara terus-menerus hingga Tuhan menjawab doa kita. Berdoa dengan terus-menerus. Bukan berarti kita harus berdoa yang itu-itu saja, mengulang itu-itu saja. Tetapi berdoa secara terus-menerus itu adalah berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam segala situasi haruslah kita berdoa. Tidak mengenal situasi, tidak mengenal kondisi hati. Ada konsisten, ada kesungguh-sungguhan. Jangan seperti ketiga orang Kristen yang di atas tadi. Ada yang timbul tenggelam, ada yang angin-anginan, ada yang hanya karena masalah saja. Karena adanya orang yang rajin berdoa hanya karena mendapatkan sukacita. Misalnya ketika gajinya naik, anaknya lahir, dia lulus seminar, maju usahanya, jualannya laku dan lain sebagainya. Artinya hanya ketika ia bersukacita baru dia berdoa. Atau sebaliknya, ketika ada dalam kesusahan barulah dia berdoa. Ketika sudah hancur ekonominya, ketika sudah tidak ada lagi damai di tengah-tengah keluarganya, ketika penyakit yang sudah berkepanjangan, barulah dia berdoa. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya di situ, kita harus berdoa dengan sikap yang benar dalam segala situasi yang terjadi. Hendaklah kita harus tetap berdoa. Kita sebagai orang yang percaya haruslah menjadikan doa sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Menjadikan doa sebagai napas hidup keberimanan kita. Jadi yang pertama sekali yang harus kita dapatkan, yang dipesankan bagi kita pada saat ini adalah bertekunlah di dalam doa, menotong mamar tangiyang, tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi hati. Yang kedua, debata ima debata narade manangi hujala manggoloi pangidoan ni najojo tuibana. Allah adalah Allah yang selalu mendengarkan doa yang berseru kepadanya. Dalam teks ini boleh kita lihat seorang hakim yang tidak benar, seorang hakim yang tidak takut akan Allah, seorang hakim yang sesuka hatinya memerintah mengabulkan permohonan daripada janda tersebut. Terlebih lagi Tuhan kita adalah Sang Pengasih yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, pasti akan mengabulkan doa permohonan orang-orang yang berseru kepadanya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar dia melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Tuhan pasti menjawab doa kita, tetapi bukan berarti apa yang kita mau. Tuhan selalu mendengarkan doa kita, tetapi tidak semua apa yang kita inginkan. Makanya dituntut dari kita dalam teks ini, kita berdoa tidak hanya sekadar berdoa, tetapi kita harus berusaha. Seperti ungkapan yang mengatakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kerjakan apa yang engkau doakan, doakan apa yang engkau kerjakan. Kalaupun doa kita belum terkabul, jangan menyerah. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan kuberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalaupun kita sudah meminta, sudah mencari, sudah mengetuk, dan hingga pada saat ini seakan-akan pintu belum terbuka, mari kita tetap berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh, karena Tuhan merindukan keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita. Di Minggu Rogate pada saat ini, pada ibadah pertanggihan ini, boleh kita lihat epistel kita dalam pertanggihan ini seperti seorang Daud yang menyampaikan seruan doanya kepada Tuhan dalam ungkapan syukur.
Kita juga diingatkan senantiasa dalam teks kita ini, dalam Minggu Rogate ini, kita sebagai orang yang percaya agar kita senantiasa berdoa, baik dalam suka maupun dalam susah. Tuhan juga selalu mendengarkan doa-doa kita. Datanglah kita dalam doa kita kepadanya di dalam kerendahan hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan secara khusus keadaan kita pada saat ini, situasi COVID-19 pada saat ini yang sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita, yang sudah membawa dampak-dampak yang negatif dan juga dampak yang positif bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan agar Tuhan bertindak menurut waktu dan caranya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita aplikasikan, kita nyatakan teks khotbah kita pada saat ini menjadi anak-anak Allah, pendoa di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah dunia ini. Semoga firman Tuhan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar dalam hidup kami begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, secara khusus di masa COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkaulah yang menjaga hati kami, agar kami selalu berharap kepadamu, dan agar kami selalu berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa kami ini, jadilah seperti kehendak-Mu.